Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ensiklopedi Muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi umat-umat Nabi dan rasul-rasul terdahulu. Derajat keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah pancaran kemuliaan Nur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melebihi nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terpilih di antara nabi-nabi dan rasul-rasul lainnya. Jelas saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan derajat mulia di sisinya melebihi nabi-nabi dan rasul lainnya. Sehingga kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun merambat kepada umat beliau yang melebihi umat nabi dan rasul sebelumnya. Karena keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak heran banyak nabi dan rasul mengidolakan umatnya seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai ada salah satu nabi yang merasa iri dengan keistimewaan yang diberikan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Lalu bagaimana bisa Nabi Adam alaihi salam iri dan mencemburui keistimewaan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang membuat Nabi Adam iri dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Dan sekiranya Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan Anda perlihatkan video ini kepada sahabat terbaik Anda agar mereka mendapat manfaat yang sama. Sahabat Ensiklopedi Muslim, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi atau Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, bab keempat makalah ke-27, ada 4 hal yang membuat Nabi Adam alaihi salam iri dengan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihi salam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ia tidak pernah memberikannya kepadaku. Pertama, taubatku hanya diterima di kota Mekah. Nabi Adam alaihi salam berkata, taubatku hanya diterima di kota Mekah, sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat dimanapun tempatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya mereka. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa bermaksiat dengan memakan buah khuldi dalam surga, Allah Subhanahu wa taala menghukum dan memenjarakan keduanya di dalam dunia. Namun keduanya tiada berhenti menangis dan menyesal serta selalu memohon ampunan kepada Allah. Barulah ketika keduanya berada di kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Hal itu sangat berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya untuk bertaubat dari dosa-dosa seberapapun besar seorang. Jika dia mau bertaubat dan menyesali kesalahannya, maka rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala lebih luas dari murkanya, sehingga taubatnya pun pasti akan diterima. Kedua, dilepaskan pakaian surga. Nabi Adam alaihi salam berkata, sesungguhnya aku mengenakan pakaian ketika aku bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikanku telanjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksiat dalam keadaan telanjang, namun ia memberikan pakaian kepada mereka. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa bermaksiat kepada Allah taala dengan memakan buah khuldi, Allah Subhanahu wa taala melepaskan semua pakaian mewah yang indah di surga. Kan dalam salah satu riwayat, dahulu kulit Nabi Adam alaihi salam seperti kuku. Ketika ia bermaksiat, bentuk kuku itu hanya tersisa di ujung tangan dan kakinya. Sedangkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bermaksiat dengan melakukan perbuatan zina, membuka aurat-aurat mereka dan sebagainya,
Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan mereka pakaian di dunia. Bahkan mereka dibuat oleh Allah Ta'ala mampu membeli dan mengenakan pakaian baru yang lebih bagus. Ketiga, terpisah dari sang istri. Nabi Adam alaihi salam berkata, "Ketika aku bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan antara aku dan istriku. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan ia tidak memisahkan antara mereka dengan istri-istri mereka." Dikisahkan bahwa ketika Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa diusir dari surga setelah melakukan perbuatan maksiat, keduanya dipisahkan antara ujung bumi yang barat dengan ujung bumi yang timur. Namun umat Nabi Muhammad SAW tetap mampu berkumpul dengan istri, anak-anak dan keluarga setelah melakukan dosa besar. Keempat, diusir dari surga. Nabi Adam alaihi salam berkata, "Sesungguhnya aku telah bermaksiat di dalam surga, lalu Allah Ta'ala mengusirku dari surga, sedangkan umat Nabi Muhammad bermaksiat kepada Allah Ta'ala di luar surga. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga tatkala mereka bertaubat." Jika dulu Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa justru diusir dari surga dan diturunkan ke dunia setelah melakukan maksiat, namun hal itu berbeda dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa besar dan berat dosa seorang hamba di dunia, jika dia mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala akan membalasnya dengan surga. Sahabat ensiklopedi Muslim, itulah keempat hal yang membuat Nabi Adam alaihi salam iri dengan kemuliaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad. Dari penjelasan ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa begitu mulianya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sadar dengan kemuliaan yang diberikan tersebut? Apakah kita hanya membiarkan begitu saja dengan tidak memperbanyak syukur kepada Allah karena sudah diberikan kesempatan untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat mencintai umatnya hingga sampai detik-detik akhir hayatnya pun yang ia fikirkan dan ia tanyakan kepada malaikat Jibril adalah bagaimana nasib umatku nanti. Maka dari itu sudah selayaknya bagi kita untuk lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada beliau dan juga melaksanakan ajaran yang sudah beliau ajarkan.